Anjloknya Indeks Demokrasi Indonesia 2020 memicu perdebatan, memicu diskursus soal bagaimana masa depan demokrasi dan masa depan soal kebebasan sipil. Wacana kemudian berkembang mengarah kepada wacana revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ITE memang bermasalah sejak awal. Menurut The Economic Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia terpuruk dalam 14 tahun terakhir. Skornya 6,3 dan berada pada peringkat ke-64. Indeks Demokrasi Indonesia berada di bawah Malaysia, di bawah Timor Leste dan Filipina. 5 indikator yang diukur Indonesia relatif lebih baik dalam pemilu dan pluralisme, kinerja pemerintah, partisipasi politik, tapi jeblok di budaya politik dan kebebasan sipil. Budaya politik dan kebebasan sipil adalah rapot merah dari demokrasi Indonesia. Jaleswari Pramodawardhani mewakili istana dari kantor staf presiden berdalih turunnya indeks demokrasi karena ada gencarnya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok intoleran yang merongrong ideologi negara. Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara dengan demokrasi yang penuh. Namun guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Profesor Dr. Azjumadi Asra dalam Kompas 7 Februari 2021 menulis dengan cukup keras. Pemerintah, DPR, dan elit politik harus menghentikan persekongkolan politik otokratis oligarkis dalam legislasi dan regulasi dalam pengambilan keputusan. Cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan budaya politik demokrasi. Itu yang ditulis oleh Azjumadi Asra. Pada 8 Februari, tiba-tiba Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik-kritik masyarakat. Kemudian keesokan harinya 9 Februari, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengatakan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik saran seperti jamu. Menguatkan pemerintah, kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam acara yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Ini harus ditemukan caranya. Pernyataan Pak JK kemudian menimbulkan polemik. Juru bicara Presiden Jokowi, Fadlur Rahman mengatakan kritik hendaknya disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Justru disitulah sejumlah aktivis mengatakan Undang-Undang ITE itu pangkal masalah, khususnya pasal 27 yang memuat soal pencemaran nama baik. Dari catatan SafeNet dari 2008 hingga 2020 sudah ada 322 orang yang menjadi korban dilaporkan dari pasal karet. Pasal 27 sendiri berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 750 juta. Kemudian dalam pasal 28 ayat 2 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, ini juga bisa dijerat pidana. Pasal karet inilah yang kemudian menciptakan terjadi saling lapor antar kelompok-kelompok masyarakat. Publik kemudian menjadi takut. Masalahnya adalah kelompok-kelompok masyarakat bisa dengan mudah mengatasnamakan kelompok tertentu dan kemudian melaporkan orang yang kemudian dianggap berbicara sara, menyebarkan kebencian, atau kemudian juga menghina orang.
Kadang-kadang proses penegakan hukumnya juga tidak sama. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang kemudian dibiarkan. Pada posisi inilah Presiden Jokowi kemudian membuka ruang untuk revisi Undang-Undang ITE yang memang telah banyak memakan korban. Prita Mulyasari juga pernah dipidanakan gara-gara dia membuat sebuah email yang dianggap merugikan rumah sakit. Masalah yang dihadapi adalah apakah pernyataan dari Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang ITE hanya berhenti sebagai sebuah pernyataan politik, dan bagaimana itu diubah menjadi sebuah tindakan politik sehingga ada respon terhadap diskursus yang ada. Ada beberapa jalan yang di sana. Yang pertama adalah, apakah Presiden Jokowi juga akan menggunakan kewenangannya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merevisi Undang-Undang ITE? Memang ada klausul soal kegentingan memaksa di sana, tetapi itu adalah penilaian objektif dari Presiden dengan dukungan mayoritas partai politik di parlemen, itu bisa saja dilakukan. Meskipun langkah itu membutuhkan keberanian politik dari Presiden Jokowi. Yang kedua adalah pemerintah mengajukan revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE dan mengajukannya kepada DPR. Ini adalah prosedur pembahasan undang-undang normal. Masalahnya adalah revisi Undang-Undang ITE ini belum termasuk dalam program legislasi nasional yang dibahas pada tahun 2021. Yang ketiga, inisiatifnya datang dari DPR. DPR menggunakan hak inisiatif untuk merevisi Undang-Undang ITE. Itu sepenuhnya tergantung kepada sensibilitas politik dari anggota DPR. Apakah akan menggunakan momentum ini untuk merevisi Undang-Undang ITE atau tidak. Disitulah dibutuhkan kemauan politik dari anggota DPR. Langkah yang keempat yang dalam bahasa Presiden adalah kemudian harus selektif dalam penegakan hukum, itu bisa dikerjakan. Karena selama ini memang tidak jelas siapa sebetulnya menjadi pelapor. Kadang-kadang kelompok masyarakat tertentu bukan korban, tiba-tiba melaporkan, terjadi saling lapor, ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan anarki, menimbulkan anomali, menimbulkan diskriminasi di sisi itu. Inilah yang menjadi masalah bahwa pasal Undang-Undang ITE sendiri multitafsir, arahannya tidak cukup tegas dan jelas, dan itu menimbulkan kekacauan-kekacauan yang ada sekarang ini. Pertanyaannya kemudian, apakah pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE harus ditulis ulang? Iya, harus ditulis ulang. Tapi bagaimana menulis ulang pasal-pasal itu, itulah yang jadi pertanyaan. Apakah keran kebebasan akan dibuka seluas-luasnya, mempersilahkan dari anak negeri untuk saling menghujat, saling memaki, saling mengungkapkan kebencian secara vulgar, bebas dan vulgar, atau menjadi format seperti apa? Perlu duduk bersama untuk merumuskan pasal yang kebebasan sipil tetap bisa hidup, tapi kebebasan sipil pun tidak harus kemudian menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sebelum rangkah revisi ditempuh, bijak bermedia sosial harus jadi panduan. Kritik adalah energi bagi demokrasi. Literasi digital menjadi keharusan. Perlu ada pedoman penanganan pelaporan kasus pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE agar tafsirnya menjadi jelas, aturannya menjadi jelas, siapa yang boleh melapor, siapa yang wajib dilaporkan, apa itu penghinaan, apa itu pencemaran nama baik, itu juga harus dirumuskan secara lebih ketat. Yang harus dipahami adalah puncak peradaban sebuah bangsa, termasuk bangsa Indonesia, adalah mengedepankan sisi kemanusiaan dan bukan justru mengumbar kebencian-kebencian. Tapi apapun, sejarah akan melihat apakah diskursus yang terjadi akan bermuara kepada terpeliharanya kebebasan sipil dan bangkitnya demokrasi. Kita masih menunggu. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.